Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, DKM Masjid Besar Ar-Royan, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan lahir ke alam dunia mendapatkan hidayah berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini intan paling mahal, mutiara paling berharga. Sebab kita tahu hidayah berupa keimanan itu mutlak hak prerogatif Allah. Nabi Nuh kepingin sekali anaknya dapat hidayah, tapi Allah enggak berikan. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka adalah paman baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pengen mereka mendapat hidayah, tapi lagi-lagi hidayah itu hak prerogatif Allah. Bersyukur kita, Allah takdirkan lahir ke alam dunia sudah mendapatkan hidayah berupa keimanan. Nah, iman inilah sumber kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah di akhirat akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Ada orang beriman yang masuk surga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Sidoarjo perbuatannya juga tidak sama. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Bapak Ibu jamaah Masjid Besar Ar-Royan, umumnya kalau masuk itu melalui proses. Nanti saudara pulang dari Masjid Besar Ar-Royan sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujung-ujung ada di dalam. Nah, ujung-ujung apa bahasanya? Tiba-tiba, tahu-tahu, enggak pakai proses. Nah, ini dia nih. Masuk itu pakai proses, sementara kalau dimasukkan tiba-tiba, tahu-tahu ada di dalam, enggak menggunakan proses. Nah, jelas sampai sini ya, Bu, jelas. Masuk itu pakai proses, dimasukkan tahu-tahu ada ning jero. Nah, saya tanya kaum ibu nih, Bu, kira-kira ibu lebih berasa masuk atau dimasukkan? Ngeras aja sampean. Pertama, orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini yang pertama, tiketnya murah. Kata Kanjeng Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhala al-jannah. Siapa orang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup beriman dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman
beriman semacam ini, dia berhak masuk surga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabuk-mabukan, iya. Walaupun dia berjudi, berzina, mabuk-mabukan, mengucap 2 kalimat syahadat, beriman seyakin-yakinnya dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman macam ini dia berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, masuk itu pakai proses, betul apa tidak? Saudara, jangan lupa di akhirat tempat itu cuma ada 2. Kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganut pemahaman muzabzab bainahuma. Di akhirat itu tempat jelas cuma ada 2. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya jelas tempatnya neraka. Dalam satu riwayat dijelaskan, nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Buat apa? Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah, rupa-rupanya manusia yang memiliki keimanan dari dalam hatinya memancarkan cahaya. Cahaya keimanan itu gemerlap luar biasa. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, enggak ngebantah saudara, masuk turun ke neraka. Di neraka angel golek wong, udah pada gosong di neraka itu, hancur badannya, rusak wajahnya. Tapi karena cahaya iman memancar dari dalam dada, sama malaikat Malik mereka diangkat. Enggak sedikit ada cahayanya orang tersebut diangkat, cahaya keimanan. Ada lagi bersinar karena nilai-nilai keimanan, diangkat orang tersebut. Enggak sedikit mereka dikumpulkan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dimandikan di sungai tersebut. Subhanallah, sudah hancur badannya, rusak wajahnya, dimandikan di sungai Nahrul Hayat, utuh lagi, bagus lagi badannya, cakep lagi wajahnya. Apel mereka di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana, masuk surga. Berangkat orang-orang ini ke surga. Di surga ketemu sama teman-temannya yang udah sampai duluan.
dari perumahan Citra Harmoni, amin. Ini udah sampai sorga duluan ini, amin. Kata teman-teman yang sudah sampai sorga duluan, Mas, iya, baru sampai. Oh. Memang kemana dulu Mas? Kita udah lama ada di sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudaththir, Ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Saqar Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di Sidoarjo rumahnya deketan sama Masjid Besar Ar-Royan, cuma dekat doang. Sholat mah nggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit Mas. Dulu waktu hidup di Jawa Timur pernah mengucap 2 kalimat syahadat sekali-kalinya. Itu juga waktu mau kawin. Innalillahi, untung kawin saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, di awal tadi saya katakan intan paling berharga, mutiara paling mahal, nilai-nilai keimanan kepada Allah. Karena itu jaga, rawat, jangan sampai nilai keimanan ini tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, begini. Iman itu tempat mencantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita. Jadi jangan sampai iman ini terkontaminasi dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Sebab sekali dia tercampur menghancurkan segala macam amalan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Sebab iman itu cantolannya amal kebaikan. Dengan bahasa sederhana, kira-kira beginilah. Orang mah, kalau boleh pidato di Masjid Besar Ar-Royan pakai mah, boleh nggak pidato di sini pakai mah? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya sedikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Idealnya seorang muslim imannya benar, amalnya banyak. Tapi bagaimanapun banyaknya amal seseorang, kalau imannya salah, itu amal nggak ada tempat cantolannya. Kira-kira begitulah. Karena itu jaga nilai-nilai keimanan kita, jaga kemurnian keyakinan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan sifat-sifat syirik. Syirik itu ada 2 saudara, ada syirik zohri, ada syirik khafi. Oh boy. Oh no, iklan sih. Sampai mana dah saya ngomong? Pertama syirik zohri. Apa syirik zohri? Syirik yang terang-terangan. Nih insya Allah kita nggak bakalan. Syirik yang terang-terangan, nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah patung, nyembah watu, itu syirik zohri. Insya Allah kita nggak bakalan. Tapi tanpa kita sadari, kita sering terjebak kepada syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang samar-samar, terselubung, remeng-remeng. Contoh, saya habis tuku manuk perkutut, rezeki saya lancar. Nah, jangan gara-gara hobi menyebabkan kita terpleset, terjebak syirik khafi.
Boleh jadi karena hobi, boleh jadi karena kesukaan, tanpa kita sadari terjerumuslah kita kepada syirik khafi, menghancurkan amalan kebaikan yang sudah kita lakukan. Contoh lagi, saya habis pakai cincin ini nih. Oh, jangankan perawat, nenek-nenek ngeliatin saya lemes. Nenek-nenek sudah expired buat apa? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, satu, orang beriman yang masuk surga. Yang kedua, ini suruhnya jam berapa nih ketua DKM? 5 lebih. Berapa menit lagi? Sampai setengah 6. Setengah 6. Sampai jam berapa ini? Setengah 6. Sampai jam 7. Sampean nggak bayar nawar. Sampai kurang lebih setengah 7. Oke. Yang kedua, orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tingkatannya beda. Ini lebih tinggi dari yang pertama tadi. Orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Ayo kita lihat ayatnya. Quran menyatakan, Innal ladzina amanu wa amilus sholihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, kami hapuskan kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga. Beriman, mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahannya. Ya Allah, inilah sifat Allah, Rahman dan Rahim. Nikmat apa lagi yang harus kita dustakan, Pak? Diberikan kita nikmat sehat, kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Nggak selesai sampai situ, kita ikut kajian, pahala silaturahmi, pahala mendengarkan nasihat-nasihat baik, tumplek blek, insya Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cukup sampai dari situ, enggak cukup sekedar kita mendapatkan berbagai macam banyaknya pahala ibadah. Kembali kita dari masjid ini nanti ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Karena itu orang beriman, dia mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan sebagai pelebur dari salah dan dosa yang pernah dia kerjakan. Kalau nanti jamaah Masjid Besar Ar-Royan yang subuh ini hadir, masuk surga semua. Amin. Di surga nanti saudara nggak usah heran kalau melihat para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah. Banyak ulama ada di surga, saudara nggak usah heran. Ulama yang mengamalkan ilmunya dan berjuang bersama umat, mereka memang pantas tempatnya ada di surga. Nggak usah heran. Kalau nanti saudara lihat di surga banyak orang-orang kaya, nggak usah heran juga. Kenapa? Orang kaya macam itu dia sadar dikaruniakan Allah jadi wong sugih, tapi dia memperlakukan dirinya sebagai keran menyimpan air, bukan untuk dirinya sendiri. Begitulah orang sugih. Dia sadar betul karunia hartanya Allah amanatkan kepada dirinya, hartanya digunakan membantu sesama. Orang kaya macam itu memang pantas tempatnya ada di surga. Kalau nanti saudara lihat di surga banyak pemimpin-pemimpin, jangan heran.
Sorga itu emang pantas tempatnya para pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil. Adil itu ucapan dengan perbuatannya sama. Kalau ucapannya mensejahterakan rakyat, maka perbuatannya juga mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang adil macam itu pantas tempatnya ada di sorga, enggak usah heran. Tapi nyuwun sewu, saudara akan terkejut melihat pelacur ada di sorga. Pelacur ada di sorga. Saudara hampirin, saudara tanya, Mbak Yu, Mas, kok ada di sorga Mbak Yu? Oh, emang bagaimana ceritanya Mbak Yu bisa sampai masuk sorga? Ceritalah perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu. Mas juga pernah jadi langganan saya. Umpomo. Tapi Mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana tuh Mbak Yu? Sidoarjo. Ngapain di Sidoarjo? Ono konco Mas nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa Mbak? Jualan apem. Pagi-pagi saya lewat di perumahan Citra Harmoni, lagi ada pengajian. Ustadznya menyampaikan hadis, At-taib minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi, Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, pagi itu saya mendengar hadis qudsi kayak begini, berlinang air mata, terbayang semua dosa. Pagi itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Mbak Yu, tunggu apem Mbak. Maaf Mas, saya udah nggak jualan itu lagi. Saya bertobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah, tobat saya diterima oleh Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Kira-kira nyuwun sewu, yang hadir subuh ini nih, ada nggak yang tidak pernah berbuat dosa? Ada apa tidak? Semua kita nih makhluk yang berlumuran dosa, betul apa tidak? Saya ini Fikri Zainuddin MZ, boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari jamaah Masjid Besar Ar-Royal. Tapi Islam agama yang memberikan harapan pasti, bukan harapan semu. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kamu lakukan, segeralah bertobat kepada Allah. Ikuti itu dengan berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Allah akan terima taubatmu dan Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai,
Nah, yang kedua ini paket orang beriman, dia dalam kehidupannya menebarkan nilai-nilai kebaikan sebagai penghapus, pelebur, dan peluntur dari salah dan dosa yang pernah kita kerjakan. Ini satu paket. Tidak sempurna iman seseorang yang apabila cuma diucapkan dengan lisan tapi nggak pernah diikuti dalam perbuatan setiap kehidupan sehari-harinya. Saya ulangi, kurang sempurna iman seseorang apabila hanya diucapkan dengan lisan tapi tidak diikuti dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ya, masih banyak di antara kita ini yang berimannya hanya cuma lisan saja, tapi belum kafah secara perbuatan. Mulutnya mah fasih bener, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Ada orang sini kayak begitu ada. Mulutnya mantap bener ngomong, saya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya sehari-hari seneng bener nyakitin hati tetangganya. Ada yang kayak begitu di sini ada? Yang mana orangnya? Padahal lagi-lagi saya katakan orang beriman itu satu paket, menebarkan nilai-nilai kebaikan, jadi rahmah buat lingkungan. Kalau ngaku beriman maka tunjukkan dalam perbuatan. Memang kita mulutnya ngaku beriman, tapi praktek pergaulannya tanpa kita sadari seneng bener nyakitin hati tetangga kita. Belum sempurna imannya. Bukan di perumahan sini, di perumahan sebelah sana tuh orangnya semua ngaku beriman kepada Allah, tapi kehidupan sosialnya seneng bener nyakitin hati tetangganya tuh di perumahan sebelah sana. Saya tanya, orangnya pindahan dari perumahan Citra Harmoni katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka untuk menyempurnakan keimanan, paket beriman artinya mengerjakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Nah, pagi ini saya ingin komitmen kita bersama jamaah Masjid Besar Ar-Royan. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Yang jawab 30 orang. Ini yang hadir 100 orang ada enggak nih? 200 orang, 2000 orang, campur yang goib di sawah-sawah ini. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman, mau menebarkan nilai-nilai kebaikan, saya ajak tebarkan nilai kebaikan pagi ini, tes cash. Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 70.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu, mahalan monyet ketimbang saya itu. Saudara, begini deh, rubah mindset kita. Amalan kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Begitupun amalan kejahatan yang kita kerjakan, itu juga akan berpulang kepada diri kita. Saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan saudara, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri.
Saudara berbuat jahat sama orang lain, hakikatnya boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat bagi diri saudara sendiri. Amalan kebaikan, amalan kejahatan, dua-duanya akan berpulang kepada diri kita. Nah, pagi ini saya ingin mengajak untuk memperbanyak amalan kebaikan. Di antara salah satunya adalah amalan sedekah. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahulah amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya, nggih. Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Petugas sudah siap akan mengitarkan kotak-kotak amal. Mana petugas? Dimulai dari saya, Ustaz Khairuddin, tolong dibantu pembacaan sholawat. Bantu baca sholawat. Iya. Bismillah, kita sambil bersolawat Bapak sekalian. Bismillah. Allahumma sholli. Ikuti Bapak, kita ulangi. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril wa ala alihi. Sekali lagi, Allah wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril wa ala alihi. Masya Allah, ini sholawat dinamakan sholawat tibbul qulub, obatnya hati. Masya Allah. Dan kita punya sholawat, maka Insya Allah kata Rasulullah, man sholla alaiya wahidan, barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, Allah akan memberikan rahmat kepada hamba tadi sebanyak 10 kali lipat dari apa yang kita baca. Masya Allah. Betul saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya hanya
mengingatkan mulai pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Amalan sedekah ini dianjurkan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Ya Allah, sampai sini kita bisa tarik kesimpulan, alam kubur yang pasti akan kita tempati nanti. Ternyata kata baginda Nabi, sepi, sunyi, gelap, petang. Nabi ingetin kepada kita, terangi alam kuburmu, karena memang alam kubur yang akan kita tempati gelap gulita. Dengan apa meneranginya? Perbanyaklah amalan sedekah ketika kamu hidup di alam dunia. Itu artinya manfaat amalan sedekah buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Sesidoarjo orang gak ada yang sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Betul apa tidak? Se-Jawa Timur orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Amalan tersebut manfaatnya akan kembali buat diri kita, termasuk amalan sedekah. Menerangi, jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Ustaz, saya sedekah 1 juta Ustaz, insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustaz, saya sedekah 100.000 Ustaz, patroma. Ustaz, saya sedekah 10.000 Ustaz, lili. Ustaz, saya sedekah 5.000 Ustaz, pentol korek. Lumayan masih remeng-remeng, terang juga. Nah, karena itu tanpa maksud menggurui, mulai pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga kita, orang tua kita, guru kita yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Setiap kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Setiap kita pasti punya orang tua, semua kita pasti punya guru. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Mereka menanti kiriman keluarganya, keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Saudara, akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua juga akan menempati alam kubur tersebut. Tapi ketahuilah, keluarga kita, terutama ibu bapak kita yang mereka sudah meninggal dunia, sangat mengharapkan kiriman doa dari kita anak keturunannya. Satu hari kehidupan di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kemarin karena kesibukan kita lupa mengirimkan mereka doa, itu berarti mereka menunggu selama 1000 tahun. Kalau 3 hari karena kesibukan kita lupa mengirimkan doa kepada ibu dan bapak kita, itu berarti mereka menunggu selama 3000 tahun. Kalau selama 1 minggu 7 hari kita lupa mengirimkan mereka doa, itu berarti mereka menunggu, mengharap selama 7000 tahun. Untung masih ada hari Jumat Sayyidul Ayyam,
Ketika khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua macam itu masih kekiriman pahala doa dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang, 7.000 tahun sekali, kemana anak keturunannya? Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita punya saat ini, ketahuilah itu semua perjuangan dan pengorbanan ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Saudara, disadur dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik, kiriman doa dan pahala sedekah dari yang masih hidup di alam dunia kepada yang sudah wafat itu sampai, saudara. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, ini ibu kepikiran. Siang terkenang, malam terbayang. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Hatinya rindu pengen ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Satu hari ibu ini datang ke seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya seorang ibu punya anak gadis cuma satu. Belum lama anak gadis saya meninggal dunia. Saya kangen pengen ketemu anak gadis saya. Tuan Imam, berikan saya amalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Setelah itu iringi dengan pembacaan sholawat sampai ibu tertidur. Dikerjakan amalan ini. Si ibu baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur Allah takdirkan si ibu mimpi ketemu sama anak gadis semata wayang. Rindu yang beberapa hari itu terpendam terbayar sudah. Si ibu mimpi bertemu dengan anak gadis semata wayang. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu melihat jelas betul anak gadisnya sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anak semata wayang kesayangannya tersiksa di dalam kubur. Pagi-pagi ibu ini datang lagi lapor sama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, amalan Tuan Imam semalam saya kerjakan. Saya tertidur, alhamdulillah. Dalam tidur saya mimpi ketemu anak gadis saya. Tapi dalam mimpi kenapa saya jelas betul melihat anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan Imam, berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya ilmu, punya tenaga, punya makanan, punya uang, sedekahkan sesuai dengan kemampuan. Pahala sedekahnya kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulanglah ibu ini. Hari berganti dengan minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi ketemu gadis cantik, wahyu, semok, apa meneh? Demplok. Imam Hasan Al-Basri mimpi bertemu gadis cantik, berdiri di depan gedung megah, memakai mahkota berlapiskan berlian intan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Gadis cantik itu datang mendekat. Tuan Imam kenal sama saya.
Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kenal Tuan Imam. Ketahuilah, beberapa hari lalu datang seorang ibu. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Itu ibu saya, Tuan Imam. Satu hari ibu saya melakukan amalan sedekah sepotong roti, pahalanya dikirim buat saya. Alhamdulillah, itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Semua kita punya keluarga, semua kita punya ibu dan bapak, semua kita punya guru-guru kita. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah sebagai wasilah. Mafil abna, apa yang dikerjakan orang tua pasti akan dilakukan oleh anak. Kalau kita rajin tawasul kepada leluhur-leluhur kita, mengirimkan mereka doa, satu saat nanti pasti ketika kita berkalang di dalam tanah, anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama yang pernah kita lakukan di alam dunia. Karena itu saya titip pesan sejak pagi ini, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala itu kirim buat mereka yang sudah meninggal dunia. Insya Allah akan menambah keberkahan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir, ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Nah, ini VVIP. Quran menyatakan begini, innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah, tidak merasa khawatir, bimbang, ragu, apalagi takut. Mereka itulah beriman yang istiqomah akan jadi penduduk surga. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini hari ketiga saya ngubeng muter. Mohon maaf, tahun 86-87 saya sudah main di daerah Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Karena tahun itu sejak tahun itu saya menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Jombang, namanya Pondok Tebuir. Saya dititipkan oleh abah saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Abah saya, abah saya. Saudara kenal Kiai Zainuddin? Kenalan di mana? Makanya dengan Sidoarjo, Surabaya, Konco, Akeh, berkah mondok di pesantren Tebir. Ini hari ketiga saya muter di Sidoarjo, Surabaya sampai Gresik. Insyaallah sampai Selasa malam Rabu paginya saya harus bertolak ke Jakarta. Nyoblos. Nah, pertemuan kita pagi ini ada 3 yang mempelopori: tokoh masyarakat Citra Harmoni, DKM Masjid Besar Ar-Royan, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darul Dakwah. Yayasan Cinta Darul Dakwah ini dibina oleh Ustadz Restu Sugiarto, dipimpin oleh Ustadz Hardi, sebagaimana tadi maklumat yang disampaikan oleh Ustadz Hairudin, bahwa program dari Yayasan Cinta Darul Dakwah ini
mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan program khoyali, bukan program khayalan. Ini program realistis, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ayo kita lihat data statistik. Indonesia itu jumlah penduduknya 275 juta jiwa. Betul apa tidak? Mayoritas 87% beragama Islam. Jumlahnya 225 juta jiwa. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bukan khoyali, bukan hayalan. Kalau kita umat Islam dari Sabang sampai Merauke, bahu membahu, saling membantu, bergandengan tangan, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang ini masih terbanyak penghafal Al-Qurannya saudara kita negara Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qurannya. Salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, dengan kaitan itulah nanti akan disampaikan sekelumit program tersebut oleh Ustadz Khairuddin, sekaligus mengajak kepada kita jamaah Masjid Besar Ar-Royan untuk ikut ambil bagian, berkontribusi dalam usaha mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi saya titip pesan, kalau nanti jamaah Masjid Besar Ar-Royan ingin ikut berpartisipasi, berinfak dan sedekah, sekali lagi nyuwun sewu ngapunten, niatkan pahala sedekah kita kirim buat keluarga, guru-guru, orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena itu kepada Ustadz Khairuddin, waktu dan tempat saya persilakan.